Jadi pria ini rela ngebunuh ayah, ibu, dan kakaknya cuma gara-gara cewek online yang bahkan gak kenal dan ketemu sama dia. Jadi pria ini bernama Grant. Dia berumur 29 tahun. Profesi dia sebagai perawat dan dia hidup bersama orang tuanya. Kehidupan dia tuh enak banget. Dapat pekerjaan yang lumayan, gak bayar tagihan apapun. Ya karena hidup sama ortunya. Gajinya tuh bisa full dipakai buat senang-senang. Dan kebetulan ayahnya itu seorang ahli farmasi di sebuah perusahaan kesehatan, ibunya sebagai senior manager, dan kakaknya, si Cody, juga seorang perawat. Intinya keluarga Amato itu kaya. Meskipun Grant ini dapat pekerjaan yang bagus, tapi dia tuh sebenarnya gak suka jadi perawat. Mungkin dikarenakan dia tuh ngikutin jejak kakaknya si Cody. Soalnya Grant dan kakaknya si Cody, SMA dan kuliahnya itu di bidang yang sama. Dan kebetulan ayahnya seorang tenaga kesehatan juga. Jadi ayahnya pasti punya banyak koneksi supaya anaknya ini mudah dapat pekerjaan jadi tenaga kesehatan. Nah, pada suatu hari, Grant tuh nekat mencuri 8 botol propofol. Obat ini tuh obat bius. Mencuri obat ini tuh udah dianggap tindakan kriminal yang serius. Soalnya propofol itu udah setara sama narkoboy. Dan gak hanya itu, dia tuh diduga ngebius pasien-pasiennya supaya si pasien itu gak rewel dan minta-minta ini itu. Nah, karena kejadian itu, Grant tuh akhirnya dipecat dan dilaporkan ke polisi. Tapi beruntungnya, ibu dan ayahnya tuh bantu dia selesaiin kasus ini. Dan akhirnya kelar kasusnya. Grant bebas. Karena udah gak punya pekerjaan, Grant tuh disuruh nyari kerja terus sama ayahnya. Ya karena dia itu udah 29 tahun. Karena terus-terusan disuruh ayahnya nyari kerja, Grant tuh sampai sakit hati dan sering cekcok sama ayahnya. Sampai-sampai Grant tuh mengurung dirinya di kamar dan jarang banget buat keluar. Keseharian dia tuh cuma nge-game terus tiap hari. Nah, Grant tuh akhirnya punya ide buat jadi live streamer di Twitch. Terus, dia beli peralatan buat live stream. Dan dia bilang ke bapaknya, dia udah ada pekerjaan. Terus bapaknya tuh kayak, oke, mantap. Tapi karena jadi live streaming itu susah, dia tuh sebenarnya nggak menghasilkan apapun dari live streaming itu. Terus, dia tuh nggak sengaja ngeklik iklan di internet. Nah, iklan itu tuh ternyata iklan website pornografi yang namanya FCG. Itu singkatannya sih. Jadi di situ tuh tempat cewek-cewek jual dirinya dalam bentuk live stream berbayar. Nah, dia tuh scroll-scroll dan akhirnya ketemu cewek seksi yang bernama Sylvie dari Bulgaria. Grant tuh ngeliat Sylvie tuh kayak malaikat dan wanita paling cantik dan seksi di mata dia. Nah, masuk tuh Grant ke live-nya Sylvie. Pas masuk, Grant tuh langsung disapa sama Sylvie. Thank you so much, Grant. Ya pasti disapa lah, karena masuk ke live Sylvie itu bayar. Langsung tuh Grant jatuh cinta sama Sylvie karena ngerasa Sylvie itu satu-satunya orang yang memperlakukan Grant secara spesial. Tapi ya seperti yang kalian semua tahu, Sylvie ngelakuin itu ke semua orang yang masuk ke live dia. Ya karena dibayar. Ya intinya mirip lah ketika kalian baper disapa VTuber favorit kalian habis kalian donate dia. Nah, semenjak kenal Sylvie, dia tuh kecanduan dan selalu nonton Sylvie ketika dia live. Sampai-sampai dia tuh donate supaya bisa chat dan video call sama Sylvie. Bahkan Grant tuh ngasih hadiah ke Sylvie seperti lingerie dan toy. Karena itu, Grant tuh ngerasa si Sylvie itu pacar dia. Jadi buat gambaran, nonton live-nya Sylvie itu per menitnya 10 USD per menit. Atau dengan kurs sekarang tuh sekitar Rp160.000 per menit. Ingat ya, per menit. Dan Grant tuh hampir tiap hari nonton Sylvie dan berjam-jam. Bahkan, dia pernah sehari habisin 2.000 US dollar atau sekitar 32 juta rupiah buat nonton Sylvie sekitar 3 jam lebih lah. Dan itu dilakukan hampir tiap hari. Gila. Nah, karena dia gak punya kerjaan dan live stream dia itu sepi, akhirnya dia tuh kehabisan duit dan mulai minta video Sylvie secara gratis. And I'm asking you if you can please send me one of your videos. Yeah, I don't like buying your stuff. It makes me feel weird. Tapi Sylvie tuh udah pasti gak mau karena dia pasti bayar lagi. Sylvie tuh gak tahu aja kalau duit Grant tuh udah habis. Karena kecanduannya dan duitnya udah habis, Grant tuh mulai mencuri duit dari kartu kredit ayah, ibu, dan kakaknya. Dan Grant melakukan rutinitasnya lagi buat habisin duit ke Sylvie, make duit ayah, ibu, dan kakaknya. Gak lama, ayahnya tuh tahu kalau Grant nyuri duit dari keluarganya. Terus ditanyain dong si Grant ini. Terus Grant tuh bilang, ya buat gedein dan promosiin live stream Twitchku lah, Pak. Kan sekarang aku Twitch streamer. Terus bapaknya tuh kayak, oke lah. Tapi sebenarnya bapaknya tuh gak percaya. Tapi ya mereka keluarga kaya jadi ya udahlah. Tapi lama kelamaan nominalnya tuh gede banget sampai-sampai bapaknya tuh marah ke Grant. Karena Grant tuh minjem duit ke bank pakai nama orang tuanya. Terus kakaknya si Cody itu kasihan sama Grant. Dia tuh dimarahin mulu sama bapaknya.
Terus Cody tuh ngajak Grant buat liburan ke Jepang. Ya buat refreshing aja karena Grant diomelin mulu sama ortunya. Mereka ke Jepang tuh gak cuma berdua. Dia tuh bersama temannya Cody, namanya Jericho. Singkat cerita, mereka tuh mau ke tempat wisata gitu. Tapi Grant bilang ke Cody, aku di hotel aja ya, gak enak badan nih. Terus si Cody kayak, oke, kamu istirahat aja. Nah, pas Cody dan Jericho pergi, Grant tuh mulai mencuri ATM si Jericho dan memakai duit Jericho buat nonton si Sylvie. Gila ini si Grant sampai segitunya. Nah, ketahuan tuh. Dan Cody langsung bawa Grant pulang ke Amerika. Sampai di Amerika, langsung tuh diomelin sama ortunya. Sampai-sampai Grant tuh udah muak dan kabur dari rumahnya. Tapi dia tuh sempat pengen pinjem duit ke Cody. Dia minta 50.000 US dollar atau sekitar 800 juta rupiah buat dia kabur ke Bulgaria buat nemuin si Sylvie itu. I need $50,000 from you, Cody. You have to do this. With every fiber of your being, you have to do this. Dan tentu saja si Cody nolak. Ya karena kejadian di Jepang itu, intinya dia tuh udah gak percaya lagi sama si Grant. Karena Grant gak ada duit nih, Grant pasti kabur gak jauh. Dan bener, Grant kabur ke tempat tantenya dan mulai tinggal di sana. Dan lagi-lagi, karena kecanduannya, Grant nyuri duit tantenya buat nonton si Sylvie. Tantenya tuh langsung emosi dan nyuruh Grant pergi dari rumahnya. Sebelum itu, si Cody, kakaknya, dia itu balikin semua duit tantenya yang dicuri Grant supaya nggak dilaporin polisi sama tantenya. Total uang keluarganya yang dicuri Cody sampai 200.000 US dollar atau sekitar 3,2 miliar rupiah. Terus Grant diambil tuh dari rumah tantenya dan diinterogasi sama keluarga Amato. Akhirnya Grant ngaku dia mencuri itu buat nonton live-nya si Sylvie. Supaya sembuh, akhirnya keluarga Amato memutuskan buat rehabilitasi Cody selama 60 hari. 2 minggu kemudian, Grant tuh ngerasa, aku udah stabil nih, udah nggak perlu rehab lagi. Terus Grant pulang ke rumahnya. Terus bapaknya tuh bolehin Grant tinggal bareng mereka lagi. Cuman ada satu aturan yang penting. Cuman satu, jangan chat dan nonton Sylvie lagi. Atau kamu keluar dari rumahku selamanya. Terus bapaknya Grant tuh sita semua HP, laptop, PC, pokoknya alat komunikasi Grant tuh disita semua. Tapi karena kecanduan, Grant diam-diam memakai handphone mamanya dan nonton Sylvie lagi. Terus akhirnya bapaknya tahu dan bapaknya marah besar dan nyuruh Grant buat pergi dari rumahnya. Grant langsung emosi besar, dia langsung ambil piu-piu dia, langsung dia menuju ke tempat ibunya. Ibunya waktu itu masih kerja di depan komputer, langsung ditembak oleh Grant di kepalanya dari belakang. Lalu Grant turun ke dapur dan dia ketemu sama bapaknya yang lagi nyari suara tembakan berasal. Dan dor, ayahnya ditembak. Terus dia ambil HP ayahnya dan caci Cody buat pulang. Pas Cody udah sampai di rumah, baru buka pintu langsung dor. Cody tewas tertembak juga. Lalu dia naruh pipinya ke tangan Cody supaya biar dikira Cody membunuh ayah dan ibunya dan Cody mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu Grant naik mobil dan menuju ke pom bensin terdekat dan dia nonton Sylvie lagi dan ngedonat pakai duit ortunya. Akhirnya polisi berhasil menangkap Grant di hotel. Lalu dia diadili dan Grant terbukti bersalah dan dia divonis penjara seumur hidup. Kejadian ini terjadi di Florida, Amerika Serikat di tahun 2019. Dan ini muka Grant Amato ketika ditangkap. Subscribe.